liturgi anak-anak sekolah minggu mulai dari kelas 0 sampai kelas 6 SD ya, kepada anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu, supaya kita bawa ke depan. Liturginya yang dari sekolah minggu ya, di sekolah minggu ya, dia keluar. Beribadah kepada besarnya kebajikanmu akan dimasukkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorak. Saya sangat berbahagia, matanya sangat berbahagia. Menarikan yang baik itu dimakan buahnya. Dan firman Allah lalu lantaran Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, penguasaannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Amin. pada mulanya alam Kemuliaan di antara segala suku bangsa, setujulah menyembah Tuhan dengan kekudusan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan dengan selama-lamanya, sebab Ia memberi keselamatan yang kekal. Amin. 119. Engkaulah yang telah
membuat bulan menjadi terang, matahari yang terang saat terbenam. Mungkin apa yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nama makhluk itu nanti Allah akan menjadikan penolong manusia yang berat. Dan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, Dia adalah Roh, maka kita juga menjadi serupa dengan gambarnya yang semakin besar. Saya mengatakan supaya tidak mencuri, tapi nyatanya aku masih dari pencurian dan mengembalikan bukan itu. Firman Allah, Dialah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Tuhan kehendaknya, Tuhan daya dan tersangka, Tuhan perkasa dalam hubungan. Ya, silakan dulunya satu-satu ya. Dari sini Aina. Saya. Dulunya. Ya. Terus. Gambar tabir. Ada 7 orang. Di Turki Komisaris Kamar Tarikh ayat 1 dan ayat 2. Belum lagi itu. Itu 7 orang. Liturgi sebentar itu. Sebentar. 7 orang menceritakan kemuliaan Tuhan. Angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Malam bersahut-sahutan dengan siang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan tuturan penciptaan yang telah Allah lakukan. Di Turki Komisaris Kamar Tarikh ayat 1 dan ayat 2. Matahari telah terbit, tanda sebuah kehidupan yang akan mulai setiap hari, akan membuahkan hikmat sampai malam tiba. Matahari akan berganti dengan bulan, maka hari akan berlalu, hikmat akan tinggal. Langit dan cakrawala saling berhiasan diri, semua menyatakan keindahan kepada bumi. Langit dalam kemegahannya mencoba membantu mempertahankan keeksisan bumi dengan menaungi dari panas matahari. Ayat yang ketiga dan keempat. Udara adalah salah satu hal yang sangat berharga kepada manusia. Lihatlah rantai kehidupan yang diciptakan Allah, polusi dinetralkan oleh tumbuh-tumbuhan dan kembali menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia merawat tumbuh-tumbuhan sehingga pohon-pohon menjadi eksis dalam ruangan lingkup alam. Hewan juga tidak ketinggalan. Hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Ia adalah bukan sebagai pelengkap, namun ia adalah sebagai salah satu kebutuhan bumi. Rantai kehidupan ia menjadi lengkap dan menyambung kembali, menciptakan sebuah lingkaran yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh indah, damai dan tentram menyelimuti bumi, sehingga kedinginan kasih tidak pernah tercipta. Semua menjadi hidup di dalam kehangatan Allah. Darat tempat berpijak agar manusia, pohon dan hewan memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada yang kurang, semua menjadi baik. Tanah menjadi saksi setiap peristiwa yang terjadi di bumi. Laut yang biru, rumah ikan bertahta menjadi hidup yang dipagari oleh darat dan tanah. Ikan akan menari di tengah gemericiknya air bening. Ribuan pulau-pulau menjembatani antara darat dengan darat. Sungguh
sungguh Allah yang menciptakan semuanya. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang paling berharga yang diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia menjadikan manusia agar dapat menguasai bumi dan segala sesuatunya. Marilah kita dengarkan penuturan Alkitab tentang penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Bumi makuling musibah dibata olema dan sopama dolma bumi lupata terus tu pengalauta akan dirajai kiki akan di laut laut pidong akan amat pengatoma langit laut akar lumpia bagi sandok tanah on nang sudah buluk-buluk akan berdiri di atas tanah on dan itu pada batama dolmai bumi rupana Pana di pilohan, dipata mau menopai bana. Pada daun boru nasya ditopa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Gerana cuculah dan demi bertambah banyak, penuhilah bumi dan lakukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung di udara dan atas segala bintang-bintang merah yang di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buah-buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan." Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah harganya. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu Tuhan Allah menutup tempat itu dengan dagingnya. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Perintah Tuhan Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari Sejuk, bersembunyilah Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah diperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput dari duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang
memberdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau membuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan bermula engkau akan menjalar dan di tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Amin. Mari kita dengarkan liturgi yang keempat. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntut mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkumpul. dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari kita dengarkan liturgi yang kelima, janji Tuhan atas keselamatan tersebut. Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia? Itu Raja Kemuliaan,
Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan. Yesaya 1 ayat 25 sampai 27. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perangmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia yang mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuannya akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita mendengarkan penuturan Alkitab tentang kelahiran Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3 sampai 5. Segalanya dijadikan Dia, melalui Dia, dari segala yang ada. Sabda itu sumber hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tak dapat memadamkannya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kata Maria itu kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirin itu akan disebut Kudus, Anak Allah."
Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agung mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 sampai 6. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk tersalin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam kulungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 2. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjadi kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 19 dengan 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Suci sedang
yang menyatakan kemuliaan bagi Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak diceritakan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasukkan mereka tentang keadilanmu, mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikan itu akan bermaksud kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 1. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 11-12. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Amin. Dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal berimu. 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Kasih itu akan menjadi kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya. Ucapan bahagia dituturkan oleh Yesus Kristus lewat kebenarannya. Mari kita dengarkan kebahagiaan manusia yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya.
Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang sekarang dilibatkan, sebab diberikan yang menggunakan yaitu kerajaan Allah. Berbahagialah kamu juga karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu kurangkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Demikian juga telah dianiayanya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya Yesus Kristus untuk kita, supaya setiap orang yang percaya beroleh keselamatan. Tuhan tidak pernah memandang muka pada kita manusia. Dia mencintai semua suku, bangsa, putih, hitam, coklat, semua suku dan berbagai bangsa. Karena itu marilah kita mendengar penuturan firman Tuhan melalui liturgi ragam bahasa berikut ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Toraja. Bilan natin mo to tubuang matuang kamasay tulisan natin ino. Naurungan ni umpak kamasay na tuanak tunggal. Kumuhaan namin na bindang upatungani tayo. Nalasaka. Sangadin na ukabantuy katuaon na sa ilapona. Amen. Bahasa Bali. Santukan karya sapunika agen si paswecani da sang biang widi wasa warek rinjagande cantos ida main jaya putra ida dane sane tunggal mangda singa-singa nasane percaya ida sempurna hati bepati nanging moli urip langit. Bahasa Toba. Ay songonon do holong nirwa di dewata di Pontipion. Pola do anakna nasa sadai di Leon. Asa unang mago ganung na porsia di Bana. Asa hamoduan nasa leleng-leleng na di Bana. Dalam bahasa Papa, ay begen ngong engkeleng ante debata dan neen bereken ngong anakna sada-sadai. Asa ulang mago genem si percaya baik anak ini, tapi asa keluhet siaman mendapat. Bahasa Angkora. Angke sawani magolong niroan di dewata di Pontipion. Jawa dilen ia nasasalai anso sude harap na persaya tusian nalamago tapi maruli di kolo na manotto. Bahasa Sunda. Karena kacita mika kasina Allah ka alam daw na nepika makasekaw
Putra tunggal supaya sapur anu percaya ka anjauna ulang binasa tapi mahal irung langgar. Bahasa Inggris. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Dalam bahasa Itali, Hoichi idio hatanto amato il mondo, ci hadato il suo unigenito figliolo, veniti ciuge ridi in lui non prisca, ma avia vita eterna. Dalam bahasa Dayak, amai Allah Ta'ala itu bagian anu tamui asasi baik asjadi sabadu banyak pakdabut di urut. Dalam bahasa Prancis, Tardieu atan aime le monde, Woil adone sonfils uniqui, Arvin ku conque, Freud elui ne periste point, Mais coil, ait lavie eternele. Amen.